qala sallallahu alaihi wasallam marratan li Suhaib wa bihi ramat. Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat Suhaib, dan di saat itu sahabat Suhaib itu sakit mata. Atakulut tamr wa anta ramid, wahai Suhaib, apakah kamu makan kurma dalam keadaan kamu sedang sakit mata? Qala innama akulu bisyakkil akhir ya Rasulullah, fatabassam. Sahabat Suhaib berkata, aku makan kurma ini ya Allah, ya Rasulullah, dengan melihatnya dengan mata yang tidak sakit. Tersenyum kemudian sahabat Suhaib. Itu maksudnya Rasulullah itu gini, Suhaib, matamu kan sedang sakit. Kamu makan kurma ketika matamu sedang sakit, apa tidak takut keliru itu kalau batu? Nah, guyon Rasulullah nih. Guyon, tidak takut keliru. Apa kata sahabat Suhaib? Ya Rasulullah, aku makan kurma ini melihatnya dengan mataku yang satunya yang tidak sakit ya Rasulullah. Tersenyum sahabat, paham, guyonan ya. Guyonan. Jadi Rasulullah itu juga bercanda, tapi bercandanya indah ya. Bercandanya seperti tadi perhatian. Suhaib, sudah kau pastikan yang kau pegang itu kurma, bukan batu? Takut karena matamu sedang sakit wahai Suhaib. Mataku yang satunya masih bisa melihat ya Rasulullah, ini insya Allah kurma beneran, bukan batu. Dalam cerita lain, wa tala'a Rasulullah SAW ala Khawat ibn Jubair wa huwa jalisun ila niswatin bitariqi Makkah. Pernah suatu hari Rasulullah itu lewat di depan sahabat Khawat ibn Jubair. Dan ketika itu sahabat Khawat ibn Jubair sedang duduk dengan atau dekat dengan kaum wanita. Jadi ada kumpulan wanita, sahabat Khawat ini duduk sebelah sini, kumpulan wanita di sana. Dalam riwayat dikatakan karena wanita-wanita itu sedang berbicara, sahabat Khawat bin Jubair ini dengarkan pembicaraan kaum wanita ini kelihatannya kok asik, mungkin guyonan, lucu dan lain-lainnya, akhirnya ingin mendengarkan lebih dekat lagi. Bahasa kasarnya kepergok sama Rasulullah. Kelihatan Rasulullah ditanya sama Rasulullah, ya Aba Abdillah, malaka ma'an niswah, wahai ayahnya Abdullah. Jadi sahabat Khawat ini punya anak namanya Abdullah. Nah, kebiasaan orang Arab itu seperti itu. Kalau punya anak namanya Fulan bin Fulan, ya ayahnya dipanggil dengan sebutan anaknya ditambah dengan kalimat abu atau aba. Jadi misalnya Rasulullah punya anak namanya Qasim, makanya Rasulullah dapat julukan Abul Qasim. Kata Rasulullah, ya Aba Abdillah, wahai ayahnya Abdullah, yaitu Khawat ibn Jubair, malaka ma'an niswah, apa yang kau lakukan bersama kaum wanita ini? Qala yaftulna dhafiran li jamalin li syarud. Aku ini ya Rasulullah sedang mencari ontaku yang lepas. Berbohong. Sahabat Khawat berbohong karena kepergok, akhirnya berbohong. Dan dalam riwayat dikatakan itu saking aku gemeterannya, mau alasan apa di depan Nabi Muhammad, aku katakan ya Rasulullah, ontaku lepas, sehingga aku ini mencarinya sampai akhirnya aku duduk di sini. Saking ketakutannya, kepergok. Seperti halnya kalau orang misalnya berbuat suatu kesalahan, kepergok wis muter-muter alasannya. Famadha li hajatihi summa ada. Kemudian Rasulullah melanjutkan hajatnya. Dalam riwayat Rasulullah di saat itu mau berwudu. Rasulullah berwudu, kemudian Rasulullah kembali bertemu lagi dengan sahabat Khawat bin Jubair. Nabi katakan, ya Aba Abdillah, ama taraka dalikal jamal syurrada ba'du. Wahai Abu Abdillah, wahai Khawat ibn Jubair, bagaimana ontamu? Sudah ketemu belum? Rasulullah ini tahu kalau ini bohong ini. Ditanya sama Rasulullah, gimana ontamu, ketemu apa urung? Qala fastahyaitu. Di saat Rasulullah tanya ontamu sudah ketemu apa belum, itu aku malu rasanya. Di situ sahabat Khawat itu sadar, ini jangan-jangan Rasulullah tahu ini. Kalau tadi ucapanku itu hanya berbohong. Wa kuntu ba'da dzalika atafarrar minhu. Dan setelah pertanyaan itu, aku menjauh dari Rasulullah, lari.
tidak mau dekat sama Rasulullah. Takut kalau Rasulullah ingat lagi dengan kejadian itu. Hatta lahiqani yawman wa huwa ala himarin wa qad ja'ala rijlaihi fi shakkin wahid. Hatta lahiqani, sampai suatu hari tanpa disengaja aku berjumpa lagi dengan Rasulullah. Wa huwa ala himarin, dan di saat itu Rasulullah di atas himarnya, di atas keledainya. Nabi Muhammad naik keledai. Keledai, sanes kedelai. Kalau kedelai ini kacang ya. Keledai berarti benar nggih. Saya sampai khawatir salah ucap nih. Keledai, keledai. Himar kalau bahasa Arabnya. Nah, itu yang mirip-mirip kuda tapi di bawah nih kecil. Rasulullah itu kalau punya kendaraan, kadang Rasulullah naik naik keledai, kadang naik kuda, kadang naik onta. Dan Rasulullah itu kalau punya sesuatu Bapak Ibu dikasih nama. Makanya nama keledai yang suka ditunggangi oleh Nabi Muhammad, Nabi kasih nama, namanya Duldul. Duldul. Kasih nama sama Nabi Muhammad. Ayo jenengan pulang dari sini kasih nama motornya Duldul. Oke. Kita kan tidak pakai keledai, kita pakainya motor. Indah Nabi Muhammad itu semuanya kasih nama. Makanya kalau pakai pakaian, Nabi kasih nama. Ini imamah, ya Nabi yang kasih nama. Yang dipakai di atas kepala samahu imamatan, imamah namanya. Makanya sampai sekarang disebut imamah. Yang dipakai di badan samahu qamisan. Nabi sebut gamis. Bahasa Arabnya qamis. Gamis. Ya, sekarang kita kalau beli ke toko ada jual gamis. Ya. Nabi itu yang kasih nama. Kemudian yang dipakai di pundak niki samahu ridaan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia surban. Nabi bahasakan rida taruh di pundak. Kemudian yang dipakai di bawah, bagian badan bagian bawah samahu izaron, izar, sarung. Nabi yang kasih nama semuanya. Yang dipakai di kepala kufyah, bahasa Indonesia kopiah. Kufyah, Nabi yang kasih nama. Qalansuah, kopiah, peci. Jadi semuanya kasih nama Nabi Muhammad. Gelasnya, semuanya kasih nama. Gelasnya dikasih nama. Makanya Ka'bah itu juga punya nama. Tempat-tempatnya punya nama masing-masing. Ada rukun sudut Hajar Aswad, ada rukun Yamani sebelum Hajar Aswad. Itu rukun Yamani itu disebut Yamani karena mengarah ke arah Yaman. Ada rukun Iraki. Kemudian ada rukun Suriah, dikasih nama semua sama Nabi Muhammad. Kemudian antara Babul Ka'bah dan Hajar Aswad Nabi sebut multazam. Antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim Nabi sebut hatim. Kalau kita berdoa di multazam, doa kita dikabulkan. Doa di hatim, doa kita juga dikabulkan. Kemudian ada bentuk tembok pagar bentuk U atau setengah lingkaran yang di dekat Ka'bah, Nabi sebut Hijr Ismail, juga termasuk bagian daripada Ka'bah. Dikasih nama semuanya sama Nabi kita Muhammad. Jadi itu indah akhirnya. Orang bisa memahami. Kalau sekarang saatnya kita mau belajar, kita tidak paham. Oh nanti ketika masuk rukun Yamani, ketika kita umroh haji masuk rukun Yamani, diperbanyak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu rukun Yamani yang mana? Nah itu kan sudah tahu, dikasih tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya indah Nabi.